Subscribers, apa kabar? Harapan saya semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya ditanya oleh subscribers tentang pembatalan sepihak dalam satu perjanjian ataupun disebut dengan over income tadi, ya. Jadi begini, kalau ada perjanjian itu sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata Burgerlijk Wetboek itu, dia mengikat sebagai undang-undang dan kedua belah pihak itu harus melakukannya secara etikat baik. Jadi kalau ada peristiwa pembatalan sepihak itu tidak dikenal. Jadi tidak boleh ada pembatalan sepihak. Begini, batalnya satu perjanjian itu ada beberapa hal yang menyebabkan. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi, selesai nih, kami nggak mau lagi urusan, udah, oke, nggak mau ya, oke, bolak-balik, misalnya balikin barang, balikin uang, dan lain sebagainya, selesai. Oke. Yang kedua, tenggang waktu yang diperjanjikan sudah berakhir. Contoh misalnya, kalau dalam 1 bulan diperjanjikan, ternyata sudah lewat 1 bulan, ya otomatis itu berakhir gitu ya. Yang ketiga, putusan dari pengadilan, ya. Salah satu pihak bisa menggugat dan sebagainya tadi. Jadi ada 3 hal. Jadi begini yang ditanyakan sama saya, Pak, ini ada peristiwa, kami ini sudah menyepakati bahwa ini perjanjian harus berakhir. Setelah diingatkan orang itu tidak juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya itu tadi, maka saya, ini si subscriber saya ini, Pak, mengingatkan dia, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, saya mau cari orang lain untuk menyelesaikan, gitu loh. Singkat cerita, sudah disetujui dengan pengembalian uang lah, dengan perjanjian itu kan nanti off reckoning, hitung-hitungan saja itu ya, silakan saja. Saya mengeluarkan surat sesuai dengan kesepakatan, ya, dengan adanya kesepakatan tadi, lantas saya mengeluarkan surat untuk memutuskan. Ini kan secara material itu tidak dapat lagi dikatakan tidak ada kata sepakat, karena sudah ada kata sepakat, hanya secara formil. Pertanyaan yang kepada saya seperti ini, Pak, apakah harus dilanjutkan dengan formil, Pak? Kalau seandainya perjanjian itu tertulis begini, kalau sudah ada peristiwa seperti itu sah dan mengikat apabila ada pembatalan sepihak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik secara mondelingan maupun tertulis. Namun ketika pemutusan itu bermasalah bagi salah satu pihak, misalnya salah satu pihak tidak puas dengan pemutusan itu, bisa mengajukan ke pengadilan di mana domisili hukum mereka membuat. Jadi secara material itu hubungan hukum reh betrekking putus. Tidak ada lagi hubungan antara kedua belah pihak. Sehingga secara di mata hukum, pemutusan sepihak dalam tanda petik yang sudah ada background embel-embel persetujuan yang tadi, apalagi sudah bisa dibuktikan dengan bukti chatting, bukti surat dan lain sebagainya tadi, bukti pertemuan, ini secara material sudah putus. Hanya saja apabila salah satu pihak yang diputuskan itu merasa dirugikan bla 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 bla, dia bisa mengajukan itu ke pihak pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita, jaga kesehatan, terus berkarya dan sukses.